咒了。我们被一颗沙粒，我人类族群不得不与一。你真有耐心。此处的压迫力足以令寻常。历经3个轮回时。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan spoiler Penakluk Bintang episode terbarunya, yang mana ini adalah cerita novelnya. Video kali ini kita akan membahas apa yang akan terjadi pada episode 228-nya. Jadi tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai alur cerita novelnya. Setelah berhasil melahirkan roh dari Si Yuing, Lo Feng mulai berkomunikasi dengannya untuk memahami rahasia sebenarnya dari harta karun tersebut. Meskipun roh itu baru lahir dan masih memiliki ingatan yang terbatas, Lo Feng tetap sabar mendengarkan setiap informasi yang diberikan. Dari percakapan itu, ia mengetahui bahwa Si Yuing dulunya hanyalah salah satu dari 6 pasang sayap yang dimiliki seorang master kuno, yang tentu sangatlah kuat. Keenam pasang sayap itu merupakan satu kesatuan sempurna, dan setiap bagiannya memiliki fungsi yang sama penting. Roh Si Yuing kemudian menjelaskan bahwa kekuatan luar biasa sayap putih yang sedang diincar Lo Feng berasal dari sebuah inti yang disebut Origin. Inti inilah yang menjadi pusat kekuatan seluruh sayap, dan menyimpan energi yang sangat besar dari pemilik sebelumnya. Mengetahui hal itu, Lo Feng semakin yakin bahwa sayap putih itu adalah harta yang jauh lebih berharga daripada yang ia bayangkan sebelumnya. Namun saat Lo Feng bertanya bagaimana cara mendapatkan sayap itu, ia justru menerima kabar yang mengejutkan. Untuk membuat sayap putih mengakuinya seorang tuan, syarat utamanya bukanlah kekuatan atau tingkat gen kehidupan, melainkan kekuatan kehendak. Sebagai seorang Universe Kenaik, Lo Feng harus memiliki kehendak setara Universe Supreme Master. Persyaratan itu jauh lebih tinggi dibandingkan yang pernah dikatakan oleh roh sayap putih kepadanya. Saat itulah Lo Feng sadar bahwa sayap putih telah berbohong dan kemungkinan besar sedang menjebaknya. Si Yuing menjelaskan bahwa jika Lo Feng mencoba proses pengakuan tuan tanpa memenuhi syarat tersebut, kemungkinan besar sayap putih akan langsung menyerang dan menghabisinya. Karena itulah Lo Feng memutuskan untuk tidak gegabah. Ia memilih menunggu sambil terus melatih kekuatan kehendaknya. Strategi terbaik adalah membuat roh sayap putih kehilangan kesabaran dan akhirnya menunjukkan inti Origin yang sebenarnya. Waktu pun berlalu. 3 tahun kemudian, roh sayap putih mulai menghubungi Lo Feng. Sayap itu menyadari bahwa Lo Feng sengaja menunda prosesnya. Namun Lo Feng tetap tenang dan menolak memberikan harta apapun sebelum sayap itu benar-benar mengakuinya sebagai tuan. Ia tahu bahwa pihak yang paling membutuhkan kerjasama saat ini adalah sayap putih itu sendiri. 3 tahun berikutnya kembali berlalu. Setelah menunggu begitu lama, roh sayap putih akhirnya menyerah dan mengatakan bahwa dia bersedia memulai proses pengakuan tuan. Sebuah titik cahaya terbang keluar dari dalam badai bilah yang mengelilingi sayap putih. Roh sayap putih mengklaim bahwa benda itu adalah inti yang harus diberi cap kekuatan ilahi oleh Lo Feng. Namun Lo Feng tidak langsung bertindak. Ia terlebih dahulu meminta pendapat Si Yuing. Setelah mengamatinya dengan cermat, Si Yu pun segera menyadari bahwa benda itu hanyalah umpan palsu. Itu bukanlah Origin yang sesungguhnya. Bahkan di dalamnya tersembunyi serangan mematikan yang akan langsung menghabisi Lo Feng jika ia mencoba mengikatnya. Berkat peringatan Si Yuing, Lo Feng berhasil menghindari jebakan berbahaya tersebut. Lo Feng pun semakin yakin bahwa roh sayap putih sedang mencoba menjebaknya. Berkat bantuan roh Si Yuing, ia berhasil menyadari bahwa inti yang diberikan oleh sayap putih sebenarnya hanyalah umpan berbahaya. Jika ia benar-benar memasukkan benda itu ke dalam tubuhnya atau harta karunnya, ia itu bisa langsung terbunuh. Meskipun demikian, Lo Feng tidaklah langsung membongkar semuanya. Ia berpura-pura mengikuti arahan sayap putih dan mengambil inti palsu tersebut. Namun alih-alih menggunakannya sendiri, ia mengatakan akan mencoba proses pengakuan tuan menggunakan tubuh Mosa miliknya terlebih dahulu. Mendengar hal itu, roh sayap putih tampak terkejut karena rencananya tidak berjalan sesuai harapan. Saat Mosa mencoba mengikat inti tersebut, tidaklah terjadi apa-apa. Dari sini Lo Feng semakin yakin bahwa benda itu memang palsu. Ia kemudian menuntut agar sayap putih menunjukkan inti yang sebenarnya. Setelah terus didesak, roh sayap putih akhirnya kehilangan kesabaran
dan tak bisa lagi mempertahankan kebohongannya. Lo Feng lalu menjelaskan bagaimana ia berhasil melihat celah dalam tipu daya tersebut. Menurutnya, sejak awal roh saya putih terus memberikan syarat yang terlalu rumit dan saling bertentangan. Di satu sisi, ia mengaku membutuhkan bantuan Lo Feng untuk memperbaiki dirinya. Tetapi di sisi lain, ia terus memasang syarat yang hampir mustahil dipenuhi. Dari sinilah Lo Feng menyadari bahwa semua itu hanyalah strategi untuk menurunkan kewaspadaannya. Merasa kebohongannya terbongkar, roh saya putih akhirnya menunjukkan sikap aslinya. Ia dengan angkuh mengatakan bahwa Lo Feng bahkan tidak layak menjadi tuannya. Menurutnya, hanya para ahli tertinggi di Universe Ocean yang pantas mengendalikan harta karun sebesar itu. Namun Lo Feng sudah tidak tertarik berdebat. Ia langsung memberikan perintah kepada Si Wing untuk mulai menyerap energi asal yang tersimpan di dalam sayap putih. Seketika, 4 sayap perak milik Si Wing membentang keluar dari Star Tower dan mulai menarik cahaya asal yang selama ini tersembunyi di dalam sayap putih. Pemandangan luar biasa itu pun terjadi. Aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya mengalir menuju Si Wing, seperti sungai raksasa. Roh sayap putih panik dan berusaha menghentikannya, tetapi ia tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menahan proses tersebut. Semakin banyak energi yang terserap, semakin kuat pula Si Wing milik Lo Feng. Di saat yang sama, Si Wing mulai mengalami pemulihan besar-besaran. Bagian-bagian yang selama ini rusak perlahan diperbaiki oleh energi asal tersebut. Siu bahkan mengaku bahwa ingatannya mulai pulih. Ia akhirnya mengingat sedikit demi sedikit pertempuran kuno yang menghancurkan harta karun sayap di masa lalu. Ternyata keenam pasang sayap pernah menjadi satu kesatuan yang sangat kuat sebelum dihancurkan dalam perang dahsyat yang melibatkan eksistensi luar biasa kuat. Seiring proses pemulihan berlangsung, ukuran Si Wing terus membesar hingga mencapai skala yang mencengangkan. Kekuatan yang dipancarkannya juga meningkat berkali-kali lipat. Bagi Lo Feng, itu merupakan keuntungan yang jauh lebih besar daripada sekedar memenangkan adu kepintaran melawan roh sayap putih. Ia sedang menyaksikan kebangkitan salah satu harta karun paling misterius yang pernah dia miliki. Energi yang selama ini tersimpan dalam sayap putih terus mengalir ke dalam Si Wing. Semakin banyak energi yang diserap, ukuran Si Wing terus membesar hingga mencapai skala yang sulit dibayangkan. Bentuknya membentang melintasi area luas mencapai beberapa tahun cahaya. Di sisi lain, sayap putih mulai melemah karena kehilangan energi yang selama ini menjadi sumber kekuatannya. Roh sayap putih hanya bisa berteriak marah dan mengutuk Siu, tetapi tidak mampu menghentikan proses tersebut. Siu kemudian mengungkapkan sebuah fakta penting kepada Lo Feng. Dahulu, Si Wing adalah salah satu kesatuan sempurna yang terdiri dari 6 pasang sayap. Namun setelah perang besar yang terjadi di masa lalu, ke-6 pasang sayap itu terpisah dan tersebar ke berbagai penjuru alam semesta. Selama bertahun-tahun, setiap bagian mengalami kerusakan yang berbeda-beda. Karena itulah pemulihan yang sedang terjadi sekarang memiliki arti yang sangat besar. Setelah hampir 30 jam menyerap energi tanpa henti, Siu akhirnya mengumumkan kabar yang ditunggu-tunggu. Ia telah pulih sepenuhnya. Meski Lo Feng saat ini hanya memiliki 2 pasang sayap dari total 6 pasang. Dari total 6 pasang yang asli, kekuatan keduanya kini telah kembali ke kondisi puncak. Teknik yang dapat digunakannya memang masih terbatas. Tetapi kekuatan setiap teknik meningkat jauh dibandingkan sebelumnya. Lo Feng awalnya berharap Siu dapat terus menyerap energi dari sayap putih. Namun harapan itu pupus. Siu menjelaskan bahwa proses penyerapan hanya bisa dilakukan saat dirinya masih rusak. Setelah pulih sempurna, ia tidak lagi memiliki tempat untuk menyimpan energi tersebut. Energi asal hanya bisa dikendalikan oleh inti origin yang masih berada dalam penguasaan sayap putih. Mendengar penjelasan itu, Lo Feng merasa sedikit kecewa. Ia menyadari bahwa kesempatan terbaik untuk merebut origin telah terlewatkan. Sayap putih terlalu berhati-hati dan tidak pernah mengeluarkan inti aslinya. Tanpa origin, Lo Feng tidak memiliki cara untuk memaksa sayap putih mengakuinya sebagai tuan. Untuk sementara waktu, ia harus menerima kenyataan bahwa harta karun tersebut belum bisa menjadi miliknya. Meski gagal mendapatkan sayap putih, Lo Feng tidaklah terburu-buru pergi. Ia menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga. Tekanan kehendak yang dipancarkan oleh sayap putih ternyata menjadi tempat latihan yang sempurna untuk menempa kemampuannya. Setiap saat tekanan itu menyerang jiwanya tanpa henti, bagi kebanyakan ahli, kondisi seperti itu sangat berbahaya. Namun bagi Lo Feng, itu adalah kesempatan langka untuk memperkuat pondasi dirinya. Karena itulah ia memilih menetap di sana.
Ia berlatih memahami hukum alam semesta, mempelajari ukiran rahasia, dan terus mengasah kehendaknya sambil menghadapi tekanan mengerikan dari sayap putih. Tahun demi tahun berlalu begitu saja. 100 tahun berubah menjadi 500 tahun, lalu 1000 tahun. Waktu berjalan sangat cepat bagi para ahli tingkat tinggi seperti dirinya. Akhirnya setelah 1200 tahun berlalu, Star Tower milik Lo Feng yang perlahan bergerak mendekati sayap putih berhasil mencapai permukaannya. Saat itu Lo Feng menemukan sesuatu yang mengejutkan. Di salah satu bagian sayap putih terdapat noda darah kuno yang masih tersisa jejak perang besar di masa lampau. Meski hanya berupa setitik noda darah, aura yang dipancarkan begitu mengerikan, hingga membuat Lo Feng merasakan tekanan yang belum pernah dia alami sebelumnya. Melihat noda darah misteris itu, Lo Feng pun sadar bahwa rahasia tersembunyi di balik Si Huing dan pemilik aslinya mungkin jauh lebih besar. Daripada yang selama ini dia bayangkan. Dan petualangan berikutnya tampak akan dimulai dari jejak darah kuno tersebut. Nah, setelah menghabiskan lebih dari 1200 tahun menempa kehendak di dekat sayap putih, Lo Feng akhirnya menyadari bahwa dia masih belum cukup kuat untuk menaklukkan harta karun tersebut. Meskipun kekuatan mentalnya telah meningkat drastis hingga mencapai tingkat puncak di antara para Universe Master, jaraknya dengan level Universe Supreme Master masih sangat jauh. Karena itulah dia memutuskan untuk meninggalkan tempat tersebut dan mencari peluang lain di Universe Ocean. Sebelum pergi, Lo Feng mencoba menguji kekuatan baru Si Huing yang telah pulih berkat energi yang diserap dari sayap putih. Ia langsung aktifkan teknik Golden Country. Seketika cahaya kemasan yang luas menyelimuti area sekitarnya hingga puluhan juta tahun cahaya. Kekuatan wilayah yang diciptakan Si Huing kini jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya, bahkan membuat Lo Feng terkejut dengan peningkatan yang luar biasa itu. Namun saat wilayah emas ini menyebar ke seluruh ruang misterius, Lo Feng menemukan sesuatu tak terduga. Di balik bebatuan yang selama ini tidak diperhatikan, ternyata terdapat sebuah portal lain yang tersembunyi. Penemuan itu langsung membangkitkan rasa penasarannya. Ia mulai berpikir bahwa sayap putih pasti tidak muncul begitu saja di tempat itu. Mungkin ada lokasi rahasia yang menjadi asal-usulnya. Tanpa membuang waktu, Lo Feng mengendalikan Star Tower dan menuju portal itu. Perjalanan itu memakan waktu lebih dari sebulan sebelum akhirnya ia tiba di depan sebuah gerbang merah yang dipenuhi lapisan cahaya aneh. Setelah melewati satu demi satu penghalang cahaya, ia memasuki lorong besar yang membentang jauh ke dalam gunung miring atau Tilted Fake Sector. Karena tidak mengetahui bahaya yang menunggunya, Lo Feng bertindak sangatlah hati-hati. Ia terlebih dahulu mengirim tubuh Mosa untuk menjelajahi jalur di depan, sementara tubuh utamanya tetap aman di dalam Star Tower. Semakin jauh dia masuk, suhu di dalam lorong itu semakin mengerikan. Bahkan tubuh Mosa yang memiliki kekuatan setara Universe Kenaik mulai mengalami kerusakan, hanya karena menyentuh dinding batu di sana. Batu-batu itu mengandung panas misterius yang mampu membakar tubuh dewa dengan mudah. Meski menyadari bahaya yang semakin besar, rasa penasaran Lo Feng justru semakin kuat. Ia terus bergerak mengikuti jalur besar di antara banyaknya percabangan lorong. Menurut perkiraannya, ia kini telah memasuki bagian dalam Gunung Miring, wilayah yang selama ini dikenal sebagai salah satu tempat paling berbahaya di Universe Ocean. Bahkan para master terkuat pun jarang berani menjelajahi terlalu jauh ke sana. Setelah menempuh perjalanan sejauh puluhan juta tahun cahaya, Lo Feng akhirnya mencapai ujung lorong tersebut. Di hadapannya terbentang sebuah dunia yang luar biasa. Sungai api putih raksasa mengalir ke segala arah, membentuk jaring cabang seperti akar pohon yang tak berujung. Panas di tempat itu begitu mengerikan hingga dapat menghabisi Universe Master dalam sekejap. Untungnya Star Tower sebagai Supreme Truth Tracer mampu menahan seluruh tekanan tersebut. Saat mengamati lingkungan sekitar, Lo Feng menemukan fenomena yang sangat aneh. Pilar-pilar batu yang berada di tengah lautan api ternyata tidak sesederhana yang terlihat. Ketika Star Tower menyentuh butiran pasir pada salah satu pilar, ia langsung berpindah ke ruang terpisah yang tersembunyi di dalam pasir tersebut. Lo Feng terkejut karena setiap butir pasir tampaknya menyimpan dimensi kecilnya sendiri. Ia belumlah pernah mendengar keberadaan material semacam itu sebelumnya. Semakin lama mengamati tempat itu, Lo Feng semakin yakin bahwa dia telah menemukan wilayah rahasia yang bahkan belum pernah dicatat oleh ras manusia. Di tengah kekagumannya terdapat dunia misteris itu, pemandangannya tiba-tiba tertuju pada sesuatu yang tak biasa. Tepatnya di salah satu pilar batu.
Seketika rasa penasaran memenuhi pikirannya. Apa sebenarnya benda yang tersembunyi di sana? Dengan pertanyaan itu, petualangan baru Lo Fong di kedalaman Gunung Miring pun resmi dimulai, membuka jalan menuju rahasia yang jauh lebih besar daripada sayap putih itu sendiri. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.